Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita hadiratkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk menghadiri Zoom meeting pada hari ini. Di acara seminar proposal yang akan dilaksanakan oleh Anis Rowaki. Selanjutnya, salat bertasalam tak lupa pula kita hadiratkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, yang terhormat Ibu dosen pembimbing pada mata kuliah penelitian pendidikan ini, yaitu Bu Maisri Lena SPD MPD, beserta Ibu Hana SPD, seterusnya pada rekan-rekan yang hadir pada acara seminar proposal hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Zikra Salsabila Putri, yang akan memandu jalan seminar proposal hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan nama peneliti, yaitu Anis Rowaki dengan NIM 21129167, yang akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Konsep Puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, kepada Anis Rowaki dipersilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Crossword Puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, saya akan menjelaskan pada yang pertama, yaitu satu pendahuluan mengenai latar belakang. Pendidikan sangat berperan penting bagi kehidupan. Dengan pendidikan, seseorang dapat mempelajari berbagai ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, pada saat ini kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi menyebabkan terjadinya perubahan di lingkup pendidikan itu juga. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan pendidikan tersebut. Nah, dari latar belakang ini, saya menemukan beberapa permasalahan, yaitu yang telah dikemukakan oleh DINI 2000. Mohon maaf, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh DINI 2022, terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, guru masih menggunakan media pembelajaran yang konvensional seperti karton dan gambar. Kemudian yang kedua, penyampaian pesan dan materi terkesan tidak ceramah, tidak menarik dan tidak bervariasi, yakni dengan cara ceramah dan menginstruksi peserta didik untuk memahami materi pada buku peserta didik. Yang ketiga, guru belum mengikuti perkembangan iptek dalam mengembangkan media pembelajaran. Dan yang menjadi permasalahan yang keempat adalah guru memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis IT. Kemudian berdasarkan permasalahan tersebut, saya menemukan solusi, yaitu dengan menciptakan media pembelajaran yang kreatif. Salah satunya adalah menggunakan media crossword puzzle atau yang biasa disebut dengan istilah teka-teki silang. Pembelajaran ini berupa permainan yang menghibur dan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Sedikit menjelaskan bahwa crossword puzzle ini merupakan crossword puzzle yang digunakan dibuat melalui aplikasi Puzzle Maker, yaitu aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah serta dapat didesain sesuai dengan tema yang diinginkan. Berdasarkan poin-poin permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi, saya tertarik melakukan penelitian dan pengembangan mengenai media pembelajaran berbasis aplikasi Puzzle Maker untuk pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Oleh karena itu, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Crossword Puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Baiklah, itu tadi latar belakang dari proposal saya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah saya yaitu yang pertama, bagaimanakah validitas hasil pengembangan media pembelajaran crossword puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar?
Kemudian yang kedua, bagaimana praktikalitas hasil pengembangan media pembelajaran crossword puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Kemudian poin berikutnya yaitu tujuan pengembangan. Adapun tujuan pengembangan yang pertama untuk mengetahui validitas hasil pengembangan media pembelajaran crossword puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Dan yang keduanya yaitu mengetahui praktikalitas hasil pengembangan media tersebut di kelas 4 sekolah dasar. Lanjut, yaitu spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, yang pertama, hasil dari pengembangan media pembelajaran crossword puzzle menggunakan aplikasi Puzzle Maker ini adalah memuat permainan teka-teki yang berisi materi pembelajaran tematik terpadu kelas 4 yang dibuat semenarik mungkin guna menarik perhatian siswa dalam belajar. Kemudian yang kedua, guru dapat mudah menggunakan media pembelajaran crossword puzzle karena telah dilengkapi cara penggunaannya. Yang ketiga, media yang dihasilkan berupa teka-teki silang yang akan ditampilkan melalui Infokus yang pertanyaannya berhubungan dengan materi pembelajaran tematik terpadu pada kelas 4 tersebut. Dan yang terakhir, media pembelajaran crossword puzzle ini dapat digunakan untuk pembelajaran tematik terpadu pada kelas 4 tema 7 indahnya kebersamaan, subtema 3 indahnya persatuan di negeriku, pembelajaran 1 termuat mata pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Lanjut yaitu mengenai manfaat pengembangan. Adapun manfaat pengembangan ini yang pertama bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan bahan motivasi peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran. Kemudian manfaat bagi guru yaitu untuk memberi masukan sebagai usaha pemanfaatan dalam mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran. Kemudian manfaat bagi peserta didik dapat pengalaman baru, meningkatkan motivasi serta minat, peserta didik dapat tertarik dan semangat dalam pembelajaran. Kemudian bagi sekolah, peserta didik kemudian bagi sekolah dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pencapaian kurikulum yang dikembangkan sekolah serta sarana dan prasarana sekolah. Berikutnya yaitu asumsi dan keterbatasan pengembangan. Nah, asumsi peneliti yang dilaksanakan yakni media pembelajaran yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Puzzle Maker yang sudah tersedia di PC atau laptop. Dengan keterbatasannya yaitu penelitian ini dilakukan dalam skala kecil, yaitu kelas 4 SD saja. Selanjutnya definisi istilah. Nah, di sini ada beberapa definisi istilah. Yang pertama ada pengembangan. Pengembangan ini adalah proses untuk mengembangkan sebuah produk berupa media pembelajaran. Kemudian pembelajaran tematik terpadu, yaitu adalah kegiatan pembelajaran yang menerapkan tema di mana mencakup beberapa konsep mata pelajaran. Kemudian ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran atau alat yang menjadi perantara komunikasi antara guru dengan peserta didik sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan keinginan peserta didik serta dapat menciptakan proses pembelajaran dengan optimal. Kemudian ada validitas, yaitu tingkatan kelayakan atau kesahihan media pembelajaran yang dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya ada praktikalitas, yaitu tingkat kemudahan atau kepraktisan media pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian ada crossword puzzle seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu sebuah teka-teki kata dalam kotak hitam dan putih yang berbentuk persegi yang tujuannya untuk menulis satu huruf di setiap persegi putih untuk membuat kata-kata dengan diberikan petunjuk pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu Puzzle Maker adalah sebuah aplikasi pembuat crossword puzzle tadi atau teka-teki silang yang bersifat online. Selanjutnya bab 2 yang kedua yaitu kajian pustaka, di mana pada bagian ini terdiri dari 3 subjudul yaitu landasan teori, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir. Nah, adapun landasan teori yang terdapat pada penelitian saya ini yaitu mengenai media yang pertama, hakikat media pembelajaran, di mana terdiri dari pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran, klasifikasi media pembelajaran, dan kriteria dalam pemilihan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu media pembelajaran berbasis IT,
yang terdiri dari pengertian media pembelajaran berbasis IT dan sistem pembelajaran berbasis IT. Kemudian yang ketiga ada media pembelajaran crossword puzzle, yang terdiri dari pengertian media pembelajaran crossword puzzle, manfaat dan fungsi crossword puzzle, penggunaan crossword puzzle, dan yang terakhir kelebihan crossword puzzle. Kemudian yang keempat, aplikasi puzzle maker, di mana terdiri dari pengertian aplikasi puzzle maker dan penggunaan aplikasi puzzle maker. Dan yang terakhir mengenai pembelajaran tematik terpadu, yang terdiri dari pengertian pembelajaran tematik terpadu, serta karakteristik pembelajaran tematik terpadu. Kemudian ke poin yang B, yaitu penelitian yang relevan. Nah, pada proposal saya ini, saya mengambil 4 penelitian yang relevan, yaitu yang pertama dari Iva Septia Rahma W. Unik Widyaningsih dan Lilik Mawartiningsih 2016, yang mana berjudul Pengembangan Magic Crossword Puzzle sebagai media pembelajaran IPA untuk siswa kelas 5 sekolah dasar. Kemudian yang kedua dari Ahmad Fauzan 2022, dengan penelitian yang berjudul Pengembangan Media Crossword Puzzle Materi Perubahan Zat Wujud Benda kelas 5 sekolah dasar. Kemudian dari Sri Rahayu 2018 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Crossword Puzzle Mata Pelajaran Penataan Barang Dagang kelas 11 Pemasaran SMK Negeri 1 Jombang. Dan yang terakhir Adinda Larasati Nursitasari 2022 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Crossword Puzzle Modifikasi Berbasis Android untuk Siswa Kelas 4 Sekolah Dasar. Nah, berdasarkan keempat penelitian relevan ini, relevansinya terhadap penelitian saya terdapat pada penggunaan medianya, yaitu crossword puzzle, dan subjek yang dilakukan untuk penelitian yaitu pada siswa sekolah dasar. Kemudian yang C, kerangka berpikirnya, di mana saya di sini menggunakan kerangka berpikir. Yang pertama 4D, yaitu yang pertama define, yang kedua design, yang ketiga develop, dan disseminate. Di mana yang pertama saya menganalisis permasalahannya, kemudian mengetahui keterbatasan media yang seadanya, kemudian membuat produk awal, melakukan validasi, revisi, uji coba pemakaian, dan menghasilkan produk akhir saya, yaitu media pembelajaran crossword puzzle pada pembelajaran tematik terpadu di kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, di yang ketiga yaitu metode pengembangan, di mana terdiri dari model pengembangan, prosedur pengembangan, dan uji coba produk. Yang pertama, model pengembangan. Nah, penelitian yang saya lakukan ini menggunakan model pengembangan 4D yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama define atau pendefinisian, yang kedua design atau perancangan, yang ketiga develop atau pengembangan, dan yang terakhir disseminate atau penyebaran. Nah, yang poin selanjutnya yaitu prosedur pengembangan. Yang pertama, pendefinisian. Terdapat analisis awal, di mana analisis ini bertujuan untuk menetapkan masalah mendasar dalam pembelajaran yang berhubungan dengan media pembelajaran. Analisis ini dilakukan dengan mewawancarai respon guru terhadap media pembelajaran dan observasi media yang ada di kelas. Yang kedua, analisis peserta didik. Yaitu menelaah dan mengetahui karakteristik peserta didik, keterampilan dan tipe belajar peserta didik, sehingga pengembangan media pembelajaran sesuai dengan karakter tersebut dan tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, analisis tugas, yaitu menetapkan isi pembelajaran dalam pengembangan media, di mana dalam analisis tugas berguna merinci isi materi pada pengembangan media secara garis besar. Yang keempat, ada analisis konsep, di mana mengidentifikasi konsep-konsep utama pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru dan disusun secara sistematis. Dan yang kelima, ada perumusan tujuan pembelajaran yang berisi kesimpulan dari analisis konsep dan analisis tugas. Selanjutnya yang kedua yaitu desain atau perancangan. Nah, tahap merancang media pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, menentukan aplikasi yang dipakai yaitu aplikasi Puzzle Maker. Yang kedua, mendesain atau merancang media pembelajaran yang berbasis crossword puzzle atau teka-teki silang.
Yang ketiga, mengaitkan materi pelajaran dengan media pembelajaran yang sesuai dengan KI dan KD. Dan yang keempat, penyusunan kuis dan evaluasi. Penulis merancang media pembelajaran tematik terpadu berbasis crossword puzzle yang menarik. Yang ketiga, pengembangan, di mana yang pertama validasi, yaitu digunakan untuk menguji kelayakan atau kesesuaian media pembelajaran yang dikembangkan dan dilakukan oleh para ahli di bidangnya untuk mengetahui apakah media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang baik atau tidak. Yang kedua, uji coba praktikalitas skala kecil atau terbatas. Media pembelajaran yang sudah dikembangkan dan sudah direvisi berdasarkan saran dan masukan dari para ahli di bidangnya akan dilakukan uji coba dan dinilai kepraktisannya pada peserta didik kelas 4 SD. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, yaitu uji coba produk. Yang pertama, subjek uji cobanya adalah peserta didik kelas 4 SD dan 1 orang wali kelas. Kemudian yang kedua, jenis datanya yang saya gunakan adalah kualitatif dan data kuantitatif. Dan yang ketiga, instrumen pengumpulan datanya yang saya gunakan adalah instrumen validasi yang terdiri dari angket validasi ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Dan kemudian instrumen praktikalitas yaitu terdiri dari angket respon guru terhadap praktikalitas media pembelajaran dan angket respon peserta didik terhadap praktikalitas media pembelajaran. Yang keempat, teknis analisis data, yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif yaitu yang berisi komentar dan saran dari validator dijadikan sebagai acuan untuk merevisi dan memperbaiki media yang dikembangkan. Sedangkan analisis data kuantitatifnya yaitu terdiri dari analisis data validitas dan analisis data praktikalitas. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf, saya ulangi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Anis Rulaki yang telah mempresentasikan hasil proposalnya. Selanjutnya kita serahkan kepada kontributor 1, yaitu Aulia Ayu Cintami. Kepada Aulia Ayu Cintami, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Saya Aulia Ayu Cintami selaku kontributor 1 akan memberikan tanggapan terhadap proposal yang telah disajikan oleh Anis Rulaki tadi. Secara keseluruhan berdasarkan isi dari proposal yang disajikan oleh Anis Rulaki telah baik itu berdasarkan dari kondisi ideal yang dipaparkan, kondisi lapangan yang ada, serta solusi dari permasalahan yang timbul. Namun pada bab 2 bagian penelitian relevan yakni oleh Sri Rahayu 2018 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Crossword Puzzle, mata pelajaran penataan barang dagang kelas 11 pemasaran SMKN 1 Negeri 1 Jombang, itu memang telah disajikan,
oleh penyaji perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Namun alangkah baiknya untuk mendapatkan kerelevanan yang lebih baik lagi, penyaji mengambil penelitian yang setara, yakni untuk sekolah dasar, seperti penelitian yang lainnya yang telah diambil oleh penyaji. Selanjutnya, pada bab 3, yakni instrumen pengumpulan data, penulis menggunakan instrumen validitas dan praktikalitas, di mana instrumen validitasnya adalah angket yang akan diberikan kepada ahli media, materi dan bahasa, sedangkan instrumen praktikalitasnya yakni angket yang akan diberikan kepada guru dan juga siswa. Dari yang penulis buat sudah cukup jelas dan cukup dilengkapi dengan kisi-kisi di masing-masing instrumen. Namun hanya saja pada lampiran yang penulis buat, yakni terkait instrumen praktikalitasnya, penulis hanya membuat lembar angket untuk guru saja, dan penulis tidak mengikut sertakan lembar angket untuk siswa yang akan diberikan kepada siswa. Sedangkan pada bab 3 yang sudah dijelaskan, seharusnya terdapat angket yang akan diberikan kepada siswa. Mungkin sekian tanggapan terhadap proposal yang penulis buat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada kontributor 1. Selanjutnya kita serahkan kepada kontributor 2, yaitu Denisa Azura. Kepada Denisa Azura, kita persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memberi komentar terhadap proposal Saudari Anis Ruwalki. Nah, sebelumnya saya sudah membaca proposal dari Saudara Anis Ruwalki. Nah, secara keseluruhan penulisan dalam proposalnya itu sudah baik. Nah, namun ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pada bab 1, penulisan kutipan dalam latar belakang paragraf 1 perlu diperbaiki, karena seharusnya setelah nama itu dikutip tanda koma, bukan tanda titik. Nah, selanjutnya pada kutipan pada paragraf ketiga, masih di dalam bab 1, seharusnya setelah tahun itu tidak perlu diberi tanda koma dan tidak diikuti huruf kapital. Nah, selanjutnya untuk bab 2, yang pertama itu kutipan pada poin ketiga, yaitu klasifikasi media pembelajaran perlu diperbaiki juga, karena seharusnya setelah kata dan kawan-kawan itu tidak perlu diberi tanda koma, cukup sampai tanda titik saja, dan setelah tahun terbit juga tidak perlu tanda koma. Nah, selanjutnya pada paragraf terakhir pada poin yang sama juga perlu diperbaiki karena ada peran yang tertinggal. Yang ketiga yaitu kutipan pada poin keempat, pada paragraf kedua, tanda koma setelah tahun dihapus saja. Selanjutnya, huruf setelah penomoran dalam kutipan itu seharusnya huruf kecil, bukan huruf kapital. Nah, yang keempat yaitu kutipan pada halaman 19, paragraf pertama, seharusnya tidak perlu ada tanda koma setelah penulisan tahun. Nah, yang terakhir pada bab 2 yaitu kutipan pada halaman 22, poin yang kedua, perlu diperbaiki karena tidak sesuai dengan aturan pengutipan. Seharusnya kalimat sumber Nove Hasanah 2012 itu ditulis di akhir kalimat, bukan di awal. Nah, selanjutnya pada bab 3 yaitu penulisan kata tabel sudah benar dimulai dari kiri dan sudah diikuti nomor tabel. Namun, kekurangan penulis yaitu tidak membuat tanda titik sebelum judul tabel. Nah, seharusnya dibuat tanda titik sebelum judul tabel tersebut. Nah, untuk daftar pustaka yaitu yang perlu diperhatikan yaitu penulisan daftar pustaka yang bersumber dari skripsi, tesis, ataupun disertasi yang diterbitkan harusnya judul-judulnya itu tidak ditulis miring dan tidak menggunakan huruf kapital. Yang kedua itu daftar pustaka yang bersumber dari artikel. Nah, judulnya juga tidak usah ditulis miring. Cukup
nama jurnalnya saja yang ditulis miring. Nah, untuk daftar pustaka mungkin Nisrulwaki bisa melihat panduan skripsi dari UNP lagi. Nah, sekian dari saya kembalikan ke Terima kasih kepada kontributor 2. Selanjutnya disilahkan kepada Anisrulwaki untuk memberi tanggapan terhadap masukan dari kontributor 1 dan kontributor 2. Kepada Anisrulwaki kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kontributor 1 dan 2 yang telah memberikan saran dan masukan terhadap proposal penelitian saya. Semoga dengan saran dan masukan tadi dapat menjadi acuan bagi saya untuk melakukan revisi ke depannya agar proposal penelitian saya dapat disusun dengan lebih baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Anisrulwaki yang telah memberikan. Selanjutnya, semoga peneliti ke depannya lebih teliti dalam memperbaiki dan dapat lebih baik lagi dalam menyusun proposalnya. Baiklah, berakhir pula arahan dari kontributor 1 dan 2 serta tanggapan dari Anisrulwaki. Berakhir pula lah acara seminar proposal dari Anisrulwaki. Baiklah, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.